Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, Sekolah Lentera Harapan Sekampung, staf dan karyawan, serta teman-teman sekalian. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesehatan dan waktu yang baik ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Nathanael Christian Christorus. Saya berasal dari Sekolah Lentera Harapan Sekampung. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada guru yang telah menugaskan saya untuk menyampaikan pidato, yaitu tentang pergaulan bebas. Dari berbagai buku, artikel, dan majalah yang sudah saya baca dan pelajari berhubungan dengan pergaulan bebas, ini adalah hal yang penting untuk dipahami. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, di era globalisasi ini, banyak remaja bahkan anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pergaulan bebas, yaitu yang pertama, mengapa seorang bisa melakukan pergaulan bebas? Yang kedua, bagaimana cara kita menanggulangi pergaulan bebas? Yang ketiga, apa dampak pergaulan bebas? Yang keempat, apakah pergaulan bebas bisa kita cegah atau kita hindarkan? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang berlebihan dan yang menyimpang norma agama yang ada di masyarakat. Contoh dari pergaulan bebas yaitu adalah balapan liar, mabukan, menggunakan narkoba, tawuran, serta seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Baik, di sini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu adalah mengapa seseorang bisa melakukan pergaulan bebas. Seseorang yang bisa melakukan pergaulan bebas itu dia terpengaruh oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran pada diri kita sendiri atau kurangnya kesadaran kepada seseorang. Nah, di sini ya kita harus punya kesadaran pada diri kita sendiri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Mengapa kalau kita tidak punya kesadaran pada diri kita sendiri, itu kita mudah terjerumus dalam pergaulan bebas, dan kita juga bisa melakukan hal-hal yang kita belum tahu. Itu ya, semua hal yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, tapi belum tentu tidak, karena ada hal yang baik yang kita ikuti dan juga ada hal yang buruk yang kita tidak boleh ikuti. Yang kedua, kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang tua. Nah, yang namanya remaja itu masih butuh kasih sayang atau perhatian dari orang tua. Bagaimana jadinya kalau kita kurang kasih sayang atau perhatian dari orang tua? Ya, kita akan mudah terjerumus dalam pergaulan bebas, yaitu kita melakukan hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal yang baik. Hal yang kita lakukan itu mesti ada hal-hal yang buruk yang kita tidak boleh ikuti. Nah, disitulah kita harus butuh perhatian atau kasih sayang dari orang tua. Baik, faktor yang ketiga itu adalah budaya asing atau pengaruh lingkungan masyarakat. Nah, banyak lingkungan masyarakat atau budaya asing, ada yang lingkungan masyarakatnya buruk dan juga ada lingkungan masyarakat yang tidak buruk. Nah, di sini kita kembali ke faktor 1 dan 2, yaitu adalah kita harus punya kesadaran diri dan juga kasih sayang dari orang tua. Itu kita bisa memilih lingkungan atau budaya asing yang baik, tetapi kita juga harus punya kesadaran untuk berkata tidak kepada lingkungan yang buruk yang mengajak kita melakukan pergaulan bebas. Baik, ada juga faktor yang keempat, memilih teman. Nah, di sini juga kita harus juga memiliki kesadaran diri seperti faktor 1 dan 2 tadi, yaitu kita memiliki kesadaran diri dan juga harus kita memilih teman yang sebaya kita atau yang ada teman yang baik dan juga ada teman yang tidak baik. Baik, kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu bagaimana cara kita menanggulangi pergaulan bebas. Banyak cara untuk menanggulangi pergaulan bebas. Yang pertama adalah mengisi kegiatan ruang kita dengan hal-hal yang positif. Ya, kita mengisi kegiatan ruang kita itu seperti kita melakukan kegiatan yang ada di masyarakat, itu banyak. Kita bisa mengikuti kegiatan karang taruna, ya kegiatan bermanfaat bagi kita untuk mengisi waktu luang kita. Dan juga yang kedua, berani berkata tidak kepada orang yang ingin menawarkan atau ingin melakukan pergaulan bebas. Nah, di sini juga kita kembali ke faktor yang tadi, yaitu ke poin yang pertama tadi, yaitu adalah punya kesadaran diri untuk berkata tidak kepada orang yang menawarkan pergaulan bebas. Yang ketiga,
menjauhi teman-teman yang berperilaku yang tidak baik. Nah, di sini kita seperti faktor yang pertama tadi, yaitu adalah punya kesadaran diri untuk berkata tidak, atau juga menjauhi teman-teman yang melakukan tidak baik atau yang sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kelima, tidak mendekati zina seperti pacaran dan berduaan lawan jenis. Nah, di sini juga ya seperti faktor yang pertama tadi, yaitu adalah harus ada kesadaran diri kita untuk tahu nih, oh ini tidak boleh. Nah, ada hal yang boleh diikuti dan juga ada hal yang tidak boleh diikuti. Dan juga yang keenam, memperbanyak pengetahuan tentang dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang ketujuh, tidak menendam masalah hidup sendirian. Baik, kita akan membahas poin yang ketiga, itulah apa dampak dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas itu yang pertama adalah kehamilan di luar nikah dan juga penyakit kelamin. Nah, di sini pemuda-pemuda itu kecanduan film, maaf saya katakan dulu, film porno. Nah, di sini lah pemuda-pemuda itu ada rasa ingin tahu dan ingin melakukan. Nah, di sini karena pemuda sudah terjerumus dan melakukan pergaulan bebas dan mereka melakukan seks, dan akibatnya adalah hamil di luar nikah dan juga penyakit kelamin. Yang kedua, prestasi di sekolah pasti akan menurun, ya, karena jika seseorang sudah terjerumus dengan pergaulan bebas, mereka pun akan kecanduan terus dan juga dia tidak memikirkan tentang sekolahnya, pendidikannya, prestasinya di sekolah pun mereka tidak memikirkannya. Yang ketiga, dicap jelek oleh masyarakat. Yang keempat, terjerumus dalam bahan-bahan narkotika atau seperti rokok, narkoba dan lain sebagainya. Yang kelima, timbul masalah dalam keluarga. Yang keenam, berdosa kepada Tuhan. Hal tersebut merupakan fakta yang dapat kita lihat dari hasil data BNN yang mengatakan sebagian besar pemakai narkoba berasal dari para remaja, dan hal yang paling mengejutkan, 50% para remaja wanita di kota-kota besar sudah melakukan pergaulan bebas. Kita akan lanjut ke poin yang keempat, apakah pergaulan bebas kita bisa dapat cegah atau kita bisa hindarkan? Bisa. Yang pertama, mempererat hubungan orang tua dan anak. Ini adalah hal yang penting, karena ketika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, maka anak tersebut akan menceritakan apa yang dia alami, bahkan hal sensitif pun, dan juga tabu seperti seks dan lain sebagainya. Yang kedua, memperkerat pendidikan agama sejak dini. Jika sejak kecil seseorang telah tertanam pendidikan agamanya, maka dia akan mengerti tentang apa itu pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas dan lain sebagainya, yaitu tentang pergaulan bebas tadi. Yang ketiga, memilih teman. Nah, di sinilah kita sangat penting untuk memilih teman, yaitu ketika kita memilih teman yang tidak baik menurut kita, hendaklah kita jauhkan. Dan juga ketika kita melihat teman itu melakukan hal yang baik dan juga dia tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka hendaklah kita mengikutinya, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan seperti contohnya yaitu ibadah pemuda itu untuk non-muslim, dan juga ada lagi kegiatan karang taruna yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Baik, teman-teman yang saya banggakan, saya adalah generasi muda yang dapat membanggakan keluarga, bangsa dan negara. Pergaulan bebas hanya dapat merusak masa depan kita. Bukan hanya itu, pergaulan bebas juga menyesatkan kita di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai menyesal karena waktu tidak bisa kembali. Gunakan masa mudamu untuk meraih cita-citamu dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya harap teman-teman bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan membanggakan, mau menjauhi pergaulan bebas yang hanya bisa merusak masa depan kita serta menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan bangsa negara. Saya rasa cukup pidato yang saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi berkat bagi kita. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata. Sekian.